masuk hadirat-Mu. Shalom dan selamat hari Sabat pada Anda semua. Semoga Anda semua sehat walafiat dalam keadaan yang baik dan selesa bersama dengan keluarga pada Sabat ini. Sabat ini Anda bersama dengan Pamasi Media Puhus Tamparli, dan terima kasih buat Anda semua yang bersama-sama berada di dalam ruangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan Sabat yang ke-12 ini bertarikh 18 hari bulan 9 2021. Sedar tak sedar, kita sudah berada di penghujung triwulan yang ketiga. Untuk memulakan kebaktian kita pada Sabat ini, kita akan terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu di dalam LPMI. Kita minta adik Gladys Nisha Petir dan juga Grace Pius untuk melayani kita di dalam lagu pujian pada Sabat ini. Silakan. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Berikanlah sabda dalam waktu sedih, yang memberikan kesukaan syurga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Terima kasih kepada Gladys dan juga Grace dengan lagu pujian sebentar tadi. Saat ini mari kita berdoa dan saya akan pimpin Anda di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena 6 hari yang lalu Engkau telah menyertai kami satu persatu di dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, di dalam rutin pekerjaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena dapat menikmati lagi hari Sabat-Mu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Sabat ini, kebaktian secara maya kami di dalam Pamasi Media ini akan dapat terus menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap berakar di dalam kebenaran. Berkatilah setiap peralatan yang kami gunakan di dalam kebaktian kami, talian internet yang lebih baik untuk kami lebih selesa mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita teruskan kebaktian pertama kita untuk Sabat ini dengan mendengar laporan sekolah Sabat pada Sabat lalu, Sabat yang ke-11. Dengan itu saya menjemput adik Givaldo Citaur untuk menyampaikan laporan sekolah Sabat. Silakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada pagi ini saya ingin membacakan laporan acara kebaktian sekolah Sabat Gereja SDA Puhus Tamparli, Triwulan 3, Sabat 11, tarikh 11/9/2021. Acara sekolah Sabat kebaktian bermula pada jam 9 pagi. Pemimpin nyanyi Eva Elkana Krisnida dan Eldo Doni. Doa pembuka Stephanie Jopri. Pemimpin acara Stephanie Jopri. Laporan mission Cigomis Kelly Somboton. Laporan sekolah Sabat Onel Hayden Dusim. Doa penutup Encik Requeli Leri. Anggota dan kehadiran
Tiada, karena semua bersahabat di rumah masing-masing. Bahagian pungutan persembahan mission Rp59.50, dana persembahan bergereja Rp123.50, persembahan pendidikan RM2, perpuluhan Rp1.694.80, jumlah keseluruhan Rp1.879.80. Kebaktian kedua, pengkhotbah Puan Wendy Sanda, pemimpin acara Six Stephanie Joffrey, doa pembuka Elder Doris Solimon, doa persembahan Elder Doni Marujil, doa penutup Puan Wendy Sanda, lagu istimewa dari Mel Chorus, dan musik Bambu Keluarga Queen dan Elder Doni Marujil. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengar berita misi. Apakah pula cerita misi kita pada Sabat ini? Dengan itu, kita akan menjemput penyampai berita misi, seorang adik kecil yang bernama Miguel Miken Wilson. Kita persilakan adik kita untuk menyampaikan berita misi. Persilakan. Pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk cerita misi kita hari ini ialah dua orang pria melawan satu Tuhan. Niang yang berusia 10 tahun bangun untuk pergi ke sekolah ketika di luar masih gelap. Dia khawatir sekolah mengkhawatirkan dia setiap hari. Keluarganya baru pindah setahun yang lalu dari Myanmar ke Amerika Serikat sebagai pengungsi dan tidaklah mudah bersekolah di negara bagian Georgia. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Dia tidak mempunyai banyak teman, dan dia harus berjalan ke sekolah dalam kegelapan. Ayah tidak bisa pergi bersamanya karena dia bekerja pada malam hari. Ibu harus tinggal di rumah bersama adik perempuan yang masih bayi, yang berdoa sebelum meninggalkan rumah. Ya Tuhan, tolonglah bantu saya untuk bisa bertahan di sekolah pada hari selanjutnya, katanya. Bantu saya agar tidak mendapat masalah dengan guru. Jagalah saya saat berjalan ke sekolah. Amin. Niang mengayunkan ransel hitamnya yang berat ke bahu dan melangkah keluar ke jalan gelap. Jika dia mengambil jalan pintas, dia bisa tiba di sekolah hanya dalam 10 menit. Dia harus berjalan melewati beberapa gedung apartemen dan melewati hutan untuk sampai ke sekolah. Bisa saja dia akan bertemu dengan beberapa anak di sepanjang jalan dan menemaninya. Tidak ada anak lain yang terlihat saat Niang berjalan melewati hutan. Udara begitu tenang, pohon tampak seperti bayangan gelap. Tiba-tiba dua pria besar muncul di hadapannya. Salah satu dari mereka memegang sesuatu yang terlihat seperti tas kain berwarna putih. Tas itu lemas dan kosong. Dia mengulurkannya. "Hei, bisakah kamu memegang ini untuk kami?" dia bertanya. Yang berpikir itu pertanyaan yang aneh. Dia berhenti dan mundur beberapa langkah. Orang-orang itu maju beberapa langkah. Yang melihat sekeliling dengan rasa khawatir, berharap anak-anak lain yang pergi ke sekolah mengikuti jalan pintas itu. Dia tidak melihat siapapun. Dia menatap kembali para pria itu. Mereka berdua dan dia hanya sendiri. Badan mereka tinggi dan besar. Dia pendek keliling dengan rasa khawatir, berharap anak-anak lain yang pergi ke sekolah mengikuti jalan pintas itu. Dia tidak melihat siapapun. Dia menatap kembali para pria itu. Mereka berdua dan dia hanya sendiri. Badan mereka tinggi dan besar. Dia pendek dan kecil. Apakah dia akan memegang tas putih itu? Tidak, Niang berseru sambil menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berlari secepat mungkin. Kedua pria itu terkejut. "Oh tidak," kata salah seorang pria. "Jangan lari." Tetapi Niang tidak berhenti. Dia takut. Dia telah mendengar cerita mengenai anak-anak yang diculik. Dia tahu bahwa kedua pria itu dapat dengan mudah menangkapnya. "Tuhan, tolong bantu saya."
dia berdoa, "Tolong lindungi saya." Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka dapat menangkapnya seketika. Dia ingin segala sesuatu berjalan baik bersama Tuhan. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, mohon ampuni saya, doanya. Dia mendengar suara itu bahwa kedua pria itu masih mengejarnya. Saat dia tidak mendengar suara yang mencurigakan, dia berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Kemudian dia mendengar percakapan dari anak-anak yang mengambil jalan pintas ke sekolah. Yang merasakan suatu kelegaan, dia bisa berjalan bersama dengan anak-anak lain yang merasa aman. Dia mengikuti ketiga anak yang lebih muda menuju sekolah. Ketika mereka melewati tempat di mana kedua pria itu berdiri, para pria itu sudah tidak terlihat. Mereka sudah menghilang. Yang menarik napas lega. "Ya Tuhan, terima kasih telah melindungi saya." Dia berdoa, dua orang besar telah ditangani oleh Tuhan yang justru lebih besar. 10 tahun yang lalu, persembahan sahabat ke-13 telah membantu anak-anak pengungsi seperti ini untuk pindah dari sekolah negeri ke sekolah gereja Messiah Advent hari ke-7. Sebahagian dari persembahan sahabat ke-13 Triwulan ini sekali lagi akan membantu anak-anak pengungsi untuk menerima pendidikan Advent. Terima kasih Advent. Terima kasih merantangkan persembahan yang murah hati. Terima kasih. Itu saja cerita misi kita hari ini. Terima kasih adik Miguel karena sudah menyampaikan berita misi sebentar tadi. Saat ini kita akan mengambil sebuah lagu di dalam LPMI untuk lagu puji-pujian kita. Dengan itu kita akan mempersilakan Puan Feni Rining untuk membawa kita di dalam lagu pujian. Dan selepas lagu pujian kita akan berdoa dan dipimpin oleh Cik Eva Edna Edson. Happy Sabat, selamat datang kita semua pada pagi ini. Mari kita buka dalam LPMI 291, ada negeri yang amat indah. Ada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya. Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Kita akan bernyanyi nanti lagu surga yang amat merdu. Bernama Tuhan tiada lagi dalam negeri kekal yang baru. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Ya Bapa yang kasihkan kami, kami sembah puji-pujian, karena Yesus menebus kami, dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Daraj mas di surga, kita akan bertemu nanti. Amin. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti kebaktian sebentar tadi. Dan Bapa, kiranya Engkau terus menyertai setiap satu kami, agar kami dapat
menyediakan hati dan pikiran kami untuk mengikuti acara yang seterusnya. Ini sahaja doa kami ya Bapa, semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu Allah Bapa kami melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih kepada semua petugas yang sudah mengambil bahagian untuk kebaktian yang pertama. Bagi Anda yang sedang mengikuti kebaktian yang pertama ini, teruslah bersama untuk kebaktian yang kedua pada link yang telah disediakan di dalam Pamasi Media Channel. Jumpa lagi di kebaktian yang kedua.